Pemirsa, Anda mungkin menjadi salah satu dari jutaan orang yang mudik pada Hari Raya Lebaran ini. Rupanya tradisi mudik tahunan seperti itu bukan hanya khas di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di sejumlah negara lain. Di Tiongkok, aktivitas mudik tahunan bahkan melibatkan ratusan juta orang. Berikut kita simak berbagai tradisi mudik di sejumlah negara. Mudik. Yang terbayang dari kata itu adalah kemacetan luar biasa di jalanan. Jutaan orang Indonesia kembali ke kampung halaman setelah 1 tahun menghabiskan waktu dengan aktivitas di kota-kota besar atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, mudik massal terjadi pada Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Jangan kira tradisi mudik tahunan secara massal seperti ini hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara, tradisi ini juga terjadi. Kalau kita bicara tentang mudik ya, hampir semua negara mereka punya budaya mudik. Mau negara maju, mau negara berkembang, mereka ada. Kalau misalnya di Jepang itu ada obong di setiap tahun baru. Bahkan mereka rela untuk tidur semalaman di stasiun hanya untuk bisa mendapatkan tiket. Di Tiongkok, mudik massal terjadi setiap jelang perayaan Tahun Baru Imlek. Pemandangan spektakuler biasanya terlihat di stasiun maupun di bandara. Tak kurang dari 250 juta orang melakukan mudik untuk merayakan Imlek bersama keluarga di kampung halaman. Jutaan warga Tiongkok berebut mendapatkan tiket kereta api. Seperti halnya di Indonesia, mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan tiket kereta, baik secara online maupun langsung antre di stasiun kereta api. Agar tidak kehabisan tiket, biasanya para pemudik harus sudah membeli tiket 2 minggu sebelumnya. Walau harus berdesak-desakan di lorong kereta api yang sempit, mereka seperti tidak menunjukkan rasa penatnya. Sebaliknya, mereka terlihat merasakan kegembiraan karena bisa bergabung dengan lautan pemudik lain. Mereka bertekad untuk pulang guna bertemu kerabat tepat pada waktunya, yakni saat Imlek tiba. Momen Imlek bukan hanya perayaan pergantian tahun, tapi juga menjadi musim mudik tahunan yang sangat ditunggu-tunggu. Rupanya pemudik di Tiongkok juga banyak pulang kampung menggunakan motor, mirip yang terjadi di Indonesia. Di antara mereka ada yang menempuh jarak hingga 700 km dari Guangdong, provinsi terkaya di Tiongkok, hingga ke Guangxi, daerah termiskin di negeri ini. Mereka terlihat membawa barang bawaan yang banyak, bahkan juga anak-anak balita ikut serta naik motor. Dalam perjalanan yang sangat panjang itu, mereka kerap berhenti di titik-titik peristirahatan. Kesempatan ini digunakan untuk melemaskan otot-otot dan bercengkrama dengan sesama pemudik. Semua orang yang bekerja jauh dari kampung halaman bersemangat untuk kembali dan reuni dengan orang tua untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Di Korea Selatan, mudik massal terjadi saat perayaan Chuseok atau hari panen. Jutaan warga Korea berbondong-bondong pulang ke kampung halaman untuk memberi penghormatan kepada leluhur dan merayakan libur bersama keluarga. Menjelang perayaan Chuseok, kemacetan parah sering terjadi di sepanjang jalan kota. India juga mengenal tradisi mudik. Tiap tahun, masyarakat India pulang kampung halaman untuk merayakan Festival of Light atau Diwali. Ini merupakan salah satu upacara dalam agama Hindu di India yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Sementara itu, masyarakat India yang beragama Islam juga berbondong-bondong pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri. Di kampung halamannya, mereka saling mengirim makanan, bersilaturahmi, bersalam-salaman, dan membagikan sedekah. Bukan hanya di Tiongkok, rupanya tradisi mudik juga terjadi di Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam ini,
mudik dilakukan menjelang perayaan Thanksgiving. Bagi warga Amerika Serikat, Thanksgiving jauh lebih penting dari perayaan hari besar keagamaan seperti Natal. Jika Natal bernuansa religius, maka Thanksgiving lebih bermakna kultural sebagai tradisi yang dirayakan setiap tahun. Thanksgiving dirayakan setiap hari Kamis keempat, bulan November. Ini dilakukan orang yang telah berumah tangga dan tinggal di tanah rantau. Mereka kembali ke kampung halaman demi menyantap kalkun bersama keluarga besar. Tujuan dari kegiatan ini untuk menguatkan kembali hubungan kekeluargaan serta menghangatkan cinta kasih antara sesama. Belakangan, tradisi Thanksgiving semakin meriah karena semakin menjadi wadah penguat hubungan kekeluargaan, mempererat solidaritas sosial, dan mendengarkan kembali musik country khas Amerika Serikat. Meski di sejumlah negara juga ada tradisi mudik, namun ada perbedaan dengan di Indonesia. Kalau di negara maju, yang bagus itu karena yang melakukan perpindahan itu hanya uang dan orang. Tetapi kalau di kita yang ikut melakukan movement ya, itu juga termasuk juga kendaraannya karena tidak ada transportasi publik. Yang jelas, mudik sudah menjadi bagian dari fenomena global. Ini merupakan peristiwa humanistik di saat orang merindukan akar kulturalnya serta mengisi kembali nilai-nilai spiritualitasnya. Ya, usai sudah sajian Metro Highlight pekan ini, wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Wahyu Wiwoho, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.